Halo semuanya, halo pelajar online. Di video kali ini teman-teman gue akan ngebahas tentang dompet digital kembali, yaitu YuPayLater teman-teman. Jadi ada beberapa kasus gue lihat di grupnya Facebook, itu di grup Yup itu ada beberapa kasus. Yang pertama itu, ini mohon maaf gue tutup karena salah satu privasi kartu gue, privasi data diri. Jadi kasusnya itu seperti ini teman-teman, dan gue pun sempat ngalamin juga. Jadi ketika ada orang, jadi dia itu bertransaksi di salah satu minimarket, setelah itu dia menggunakan kartu ini untuk metode pembayarannya. Setelah itu ketika dia menggunakan kartu ini, ternyata ketika di debit itu untuk saldonya itu terpotong teman-teman, tetapi di kasirnya itu, di mesin edisinya itu gagal. Jadi tetap terpotong, tetapi di edisinya itu gagal. Otomatis para dari pihak Indomaret atau Alfamart atau di minimarketnya itu tidak memberikan barang yang kita beli teman-teman. Dan pertamanya itu gue agak sedikit percaya nggak percaya juga sih kasus kayak gitu ya. Tadinya sih logikanya ya kalau semisal ini kepotong ya pasti masuk ke saldonya, ke edisinya yang di minimarket itu, Indomaret atau Alfamart. Tetapi ketika gue pakai beberapa hari yang lalu itu, gue sempat pakai ini untuk beli kebutuhan di Indomaret di sekitar tempat tinggal gua. Setelah gua debit gitu ya, gue cek ternyata di notifikasi aplikasi Yupnya ini dia timbul untuk untuk saldonya itu terpotong, tetapi di mesin edisinya ternyata tidak terpotong. Jadi otomatis dari pihak Indomaretnya itu bilang ini gagal, katanya nggak bisa. Nah disitu agak panik juga teman-teman, agak panik soalnya kan loh kok aneh banget. Harusnya kan kalau semisal sudah terpotong berarti saldonya masuk, tetapi gue lihat di mesin edisinya memang benar gagal. Nah disitu gue berinisiatif untuk minta settlement atau di print ulang itu, di reset di reprint ulang transaksi yang ada di edisi mesin edisi yang ada di Indomaret tersebut. Jadi kalau misal teman-teman ngalamin juga langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama itu jangan panik. Yang kedua, minta bukti tersebut adalah bukti untuk menguatkan posisi kita. Jadi kalau semisal kita banding ataupun kita nanya ke CS-nya Yup, jadi kita itu ada bukti teman-teman. Jadi gue minta reprint untuk transaksi di jam itu. Ketika di reprint ternyata memang tidak ada di jam itu. Ketika di reprint sebelum transaksi yang itu, ternyata di beberapa jam kemudian sebelumnya itu ada transaksi, tapi bukan transaksi punya gua teman-teman. Setelah itu gue inisiatif minta nomor kasirnya untuk menanyakan. Nanti kalau semisal settlement itu kan namanya di Indomaret, Alfamart itu kan gue pernah ngalamin juga ya, kerja menjadi karyawan di Alfamart itu, jadi ini ya, jadi kasir pernah juga, pramuniaga pernah juga. Jadi gue inisiatif soalnya gue kan tahu pas tutup toko sekitar jam 10 jam 11 nanti akan di settlement tuh dari edisi si Indomaret ini. Nanti akan keluar transaksi-transaksi yang mana transaksi yang udah berhasil. Gue minta ke si kasirnya, minta kerjasamanya. Nanti kalau misal sudah tutup toko, di settlement, di reprint seluruh transaksi yang sehari ini, nanti minta dipotokan apakah benar di jam sekian. Gue waktu itu transaksi itu jam 7 malam, minta dipotokan lalu dicek, dicocokkan untuk nominalnya apakah adakah gitu nominal yang memang gue transaksi jam itu. Seperti itu teman-teman. Setelah itu untuk reprintnya itu gue buktinya itu gue ambil ya, yang jam sebelum jam itu memang bukan transaksi gue izin untuk minta settlementnya. Dan karena itu waktu itu gue transaksinya itu malam, karena kelemahannya Yupcard atau YuPayLater ini kan dia CS-nya itu nggak nyampe 24 jam ya, dia itu jam 8 nyampe jam 8 malam kalau nggak salah. Karena sudah melewati jam kerjanya si CS, jadi gue belum nanya ke si CS-nya, belum mengadukan. Tetapi gue tetap mencari bukti-buktinya dengan screenshotan, dengan foto, dengan bukti reprintnya, alat edisinya. Setelah itu screenshot transaksinya sudah terpotong dari kartu, dari aplikasi Yupnya juga gue udah screenshot. Intinya kita ngumpulin bukti-bukti terlebih dahulu. Setelah itu sekitar jam setengah 11-an, si teteh kasirnya itu nge-WhatsApp gua, katanya gini,
Pak, untuk transaksinya memang untuk jam-jam itu tidak ada, jadi memang tidak masuk di aplikasi. Oke, untuk WhatsAppnya gue langsung screenshot. Untuk bukti besoknya gue akan laporan ke pihak CS-nya. Tetapi ketika jam 12 kurang, gue cek lagi ada notifikasi dari aplikasi Yup. Dan bunyi notifikasinya itu uang yang apa namanya, uang yang transaksi yang ada di aplikasi Yup-nya yang tadi itu, ternyata uangnya itu dibalikan atau dikembalikan ke saldo ini ya, ke limit gua. Jadi waktu itu sekitar jam 8-an sampai jam 12 itu kasusnya langsung selesai. Ternyata gue untuk bukti-buktinya pun udah nggak diperlukan lagi, karena memang untuk nominal ininya apa namanya, limitnya itu memang sudah balik atau sudah kembali. Jadi buat teman-teman, kalau semisal kejadian sama kayak punya gua, jadi ketika teman-teman transaksi jangan panik dulu gitu, ditunggu aja. Paling kemungkinan kalau semisal pengalaman gue sih jam 12 kurang juga itu uangnya bakal balik lagi, kayak gitu teman-teman. Mungkin untuk video kali ini tentang pengalaman gua bertransaksi di minimarket, saldo terpotong tetapi untuk transaksi gagal. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Buat teman-teman juga jangan panik, intinya kalau misal nemu kejadian kayak gini, intinya jangan panik, udah gitu nyari bukti-bukti untuk menguatkan diri kita. Jadi kita itu bukan pihak yang salah gitu teman-teman. Dan kemungkinan untuk gagalnya itu gue nggak nanya juga ke pihak Yup, tapi kayaknya sih dari gagal itu dari sinyal biasanya sih. Yang udah-udah sih kayak gitu. Gue juga kan pernah jadi ini juga, sales edisi, pernah dulu sales edisi BCA, gue pernah juga kerja jadi sales edisi. Memang untuk beberapa lokasi ada juga beberapa waktu, kadang hujan kah itu, cuaca kah itu, soalnya dari alat edisi itu dia ada semacam sinyal, jadi dalamnya itu ada kartu sebenarnya teman-teman. Tiap lokasi kartunya itu beda-beda, ada yang cocok menggunakan Telkomsel, Indosat, ada yang XL, beda-beda. Dan kalau semisal lokasinya itu tidak tercover sama sekali oleh semua provider, maka alat edisi itu tidak akan berfungsi. Jadi kalau semisal ada gangguan sinyal dari misalnya dia pakai provider XL kah itu atau Indosat, kalau semisal jaringan lagi jelek itu bakal berpengaruh dengan transaksinya itu. Jadi kadang-kadang di kartunya ini, di aplikasi yang di handphone kita terpotong karena untuk sinyalnya memang bagus gitu dari aplikasinya, tetapi dari alat edisinya itu bermasalah, maka akan ikut bermasalah. Oke teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan cukup ya. Dicukupkan sekian, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam pelajar online.